Sekarang kita akan belajar tentang Chain of Responsibility Design Pattern. Jadi, Chain of Responsibility ini merupakan desain pattern pertama kita di kategori behavioral, maaf. Oke, jadi Chain of Responsibility ini adalah sebuah pattern yang berfungsi untuk melakukan chaining pada beberapa objek. Biasanya ini digunakan untuk memvalidasi sesuatu data secara terpisah. Jadi contohnya, kita misalkan punya sebuah produk nih. Jadi sebuah produk itu sebelum kita masukkan ke dalam database, kita lakukan validasi dulu. Seperti kita cek namanya dulu seperti apa, terus kemudian properti dari produknya itu seperti apa, dan lain-lain. Setelah lolos semua, baru kita masukkan ke dalam database. Contohnya seperti itu. Oke, karena kita mau pakai chain of responsibility dalam hal untuk validasi data, maka kita perlu bikin satu rule dulu untuk bagaimana produk itu bisa lolos atau sudah memenuhi semua validasinya. Jadi pertama, produk, misalkan kita bikin sebuah aturan, produk namanya tidak boleh lebih dari 20 karakter, misalkan. Terus yang kedua, harganya juga nggak boleh lebih dari 1 juta. Terus kemudian yang ketiga, berat dari produknya itu harus di bawah 5 kg. Misalkan seperti ini. Nanti kalau kita bikin sebuah produk yang nggak sesuai dengan rule ini, maka dia nggak jadi sebuah objek, atau mungkin kalau di kehidupan nyatanya mungkin nggak bisa disimpan di database seperti itu. Oke, jadi kita lanjut dulu. Tanpa menggunakan chain of responsibility, bentuknya akan seperti ini. Kita bikin namespace dulu, COR, chain of responsibility. Terus kemudian di sini kita bikin satu kelas yang namanya product. Produk ini kita kasih nama. Terus ada price dan ada berat, weight. Terus kita bikin constructor, ini name seperti biasa, dan ada weight, number. Terus kemudian kita isi this price sama dengan price, this weight sama dengan weight, begini. Terus kemudian di sini kita kasih satu method validate, jadi untuk memvalidasi datanya. Kita nyontek dari ini, nama nggak boleh lebih dari 20 misal. Jadi kita di sini pasang if this.name.length-nya itu lebih dari 20, maka return nama harus di bawah 20 karakter. Kita kasih lagi if this.name, bukan name. Yang kedua itu harga, this.price itu kurang dari 1 juta, maka return harga harus di bawah 1 juta. Terus kemudian kita tambahin lagi this.weight-nya itu lebih dari 5, ini harusnya lebih dari 5 kilo, ini ya. Kalau lebih dari 5 kilo, maka kembalikan berat produk harus di bawah 5 kilo, seperti ini. Kalau misalkan lolos semuanya, maka kembalikan objek ini. Oke, selesai. Sekarang kalau kita coba di sini, const product sama dengan new product, nama produknya misalkan sabun gitu ya. Terus harganya 250.000. Nggak tahu ini sabun apa kok mahal. Terus kemudian untuk beratnya misalkan 2 kilo. Oke, kalau kita print di sini product.validate, ini kita kasih 7 kilo aja. Jadi nanti biar error. Oke, sekarang kita jalankan deno run behavioral chain of responsibility index. Nah, setelah melakukan validasi, dia nanti akan stuck di sini. Berat produk harus di bawah 5 kilo.
karena kita masukinnya 7. Kalau misalkan kita isi di sini 12 juta seperti ini, kalau kita run, nanti dia pasti munculnya yang ini. Nah, seperti ini. Jadi memang berurutan ya. Urutan 1, 2, 3. Nah, dari validasi seperti ini sebenarnya nggak ada masalah. Cuman masalahnya akan terjadi kalau misalkan validasi ini nanti sangat-sangat kompleks. Cara si kelas ini memvalidasi data. Misalkan validasi pertama, namanya harus seperti apa, nggak boleh ada simbol apa, dan seterusnya. Dicek di database dulu, ada atau enggak. Kalau nggak ada, harus diubah namanya, atau mungkin ditambahin sesuatu karakter, dan lain-lain. Terus kemudian untuk harga, misalkan dihitung juga diskonnya, dihitung pajaknya berapa, dihitung potongan uang muka dan lain-lain berapa, itu nanti juga misalkan kompleks seperti itu. Terus beratnya juga, itu dihitung beratnya berapa, terus volume, panjangnya berapa, ininya berapa, dan lain-lain lah. Jadi anggap aja misalkan kompleks. Nah, kalau kita kumpulkan validasi tersebut di satu tempat, di satu method ini, validasi, itu nanti pasti bakal panjang seperti ini ya. Panjang sampai ke bawah. Nah, itu juga nggak rapi. Dan lagi kalau kita pengen pakai fitur validasi di beberapa di beberapa sectionnya itu juga nggak bisa. Karena dia nggak spesifik validasinya. Oke, jadi kalau kita pengen mengatasi problem seperti ini, ada satu desain pattern yang namanya chain of responsibility, yang mana dia akan mengecek satu persatu melalui beberapa kelas yang nanti akan terhubung satu dengan yang lain. Oke, kita langsung ke file solution aja. Di sini kita ke file solution, kita bikin namespace dulu. COR solution. Terus di sini kita bikin produk. Ini kita bikin sama aja. Ini sama, seperti ini. Kita nggak pakai validasi, karena nanti validasi kita pecah ke kelas yang lain. Oke, jadi produk sudah selesai. Sekarang kita bikin satu interface yang namanya handler. Jadi handler ini kita punya satu method yang namanya setNext. Jadi untuk menentukan setelah kelas ini nanti next dia mau memvalidasi pakai kelas apa gitu. Jadi disimpan di sini. Handler ini isinya adalah handler, interface yang sama, dan kembaliannya juga interface ini. Terus kemudian ada satu method lagi yang namanya handle. Ini untuk melakukan validasinya di method ini. Untuk type-nya kita isi any aja, karena saya bingung. Perlu beberapa waktu untuk nentuin ini juga. Oke, terus kemudian kita bikin abstract class yang isinya abstract. Oke, namanya abstract product handler yang mengimplementasikan interface handler. Oke, seperti ini. Kita bikin satu next handler di sini. Next handler ini isinya adalah handler, kelas handler. Dan juga dia bisa jadi null. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah nyentuh di validasi terakhir, maka next handlernya kan nggak ada. Maka itu nanti bisa jadi null. Nah, ini null. Terus kemudian menurut dengan interface-nya, ini public. Kita kasih method setNext. Handlernya adalah handler. Return-nya juga handler. Ini kita isi dulu this next handlernya sama dengan handler. Dan kita return handlernya. Oke, terus kemudian satu lagi kita butuh handle, method handle. Ini karena public, kita hilangin aja. Handle ini request
kita isi any, kembalinya any, if this dot next handler. Jadi kalau ada handler yang selanjutnya, maka jalanin return this dot next handlernya handle. Ini request. Jadi kalau ada ini, kalau keisi, maka nanti jalanin handle-nya. Jadi di kelas yang handlernya ini nanti juga ada method handle. Terus kemudian kalau misalkan nggak ada next handlernya, nggak ada validasi berikutnya, maka kembalikan request-nya. Yang mana request-nya nanti bentuknya adalah handle. Product maksudnya. Oke, terus kemudian setelah kita bikin abstract class, sekarang kita bikin handlernya, class handler. Ini untuk memvalidasi datanya. Jadi pertama berurutan ya. Kita validasi produk namanya dulu. Kita isi product name handler yang mengextends abstract product handler. Di sini kita bikin satu method handle yang mana isinya request any terus kemudian ini kita cek dulu if request-nya kalau misalkan namanya lebih dari 20, maka return ini kita copy aja, nama harus di bawah 20. Oke, begini. Tapi kalau misalkan namanya di bawah 20, maka jalanin ini method handle yang ada di abstract class-nya, parent class. Super handle, dan kita lempar request-nya. Nanti dilempar ke sini request-nya, dicek dulu, dia ada next nggak? Kalau ada ya kita masukin lagi ke sini. Kalau nggak ada ya kembalikan objek ini, request-nya. Oke, sekarang kita copy aja, kita mau bikin kelas yang lain untuk pengecekan. Di sini ada product price handler. Price-nya itu di sini request.price lebih dari 1 juta. Ini kita copy. Ini sama. Terus kita bikin satu lagi untuk berat. Product weight handler. Ini weight. Ini lebih dari 5, maka 5 kilo. Ini berat. Harus di bawah 5 kilo, oke? Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang kita bikin produknya. Misalkan kita punya 3 produk. Produk yang pertama itu adalah new product. Kita kasih nama A, gini aja, berurutan. Kemudian harganya ini, harganya 300.000. Terus kemudian beratnya 7 kilo misalkan. Oh, ini nggak pakai kilo. Seperti ini kita copy. Yang kedua kita ganti B, yang ketiga C. Ini 2. Ini 3. Ini kita bikin 1.200.000. Yang ini 250. Ini 4. Ini 2. Gini. Oke, terus kemudian sekarang kita set chain of responsibility. Jadi ngesetnya seperti ini. Pertama, kita bikin objeknya dulu. Ini kita kasih name handler.
sama dengan new product name handler. Terus kita bikin lagi untuk price handlernya. Itu sama dengan new product price handler. Dan yang ketiga adalah berat, weight handler, sama dengan new product weight handler. Oke, seperti ini. Untuk chainingnya kita pakainya seperti ini. Jadi berurutan ya. Tergantung dari aturan atau rule-nya. Jadi kalau misalkan di negara itu kan kalau mau bantuin bikin subsidi ke masyarakat itu kan dari negara turun ke provinsi dulu, turun ke kota, turun ke kabupaten, kecamatan, kelurahan, terus ke masyarakat gitu kan. Jadi kan berurutan. Nah, di validasi chaining ini juga berurutan. Jadi urutannya tergantung dari teman-teman seperti apa. Yang harus dicek apa dulu, terus mungkin yang paling belakangan yang nggak terlalu penting gitu. Jadi dicek dulu. Oke, karena pertama kita bikin aturannya seperti ini, cek nama dulu, harga dulu, terus kemudian berat, maka kita di sini input name-nya dulu. Kita cek name-nya dari produk ini. Terus kita setelah cek name, kita tentukan cek apa lagi. Cek berat harga misalkan. Ini kan setelah nama kan harga. Kita masukin set next, maksudnya set validasi berikutnya itu di harga. Setelah harga selesai, lanjutkan untuk memeriksa atau memvalidasi berat. Jadi kita weight handler. Nah, seperti ini. Nah, chainingnya seperti ini. Setelah selesai, sekarang kita coba untuk print datanya, untuk melihat apakah produk ini lolos atau enggak. Kita kasih console.log langsung. Console.log ini name handler .handle. Jadi kita jalanin ini dulu. Ini kita jalanin terus masukin produknya. Produk 1. Ini kita copy aja. Ini produk 2. Ini produk 3. Oke, seperti ini. Kalau kita jalanin di comment, deno, run, behavioral, chain, solution. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, barang pertama beratnya harus di bawah 5 kilo. Bener ya? Ini kan 7. Terus yang kedua, harga harus di bawah 1 juta. Betul, karena ini sekarang 1.200.000. Terus yang ketiga lolos, karena harganya kurang dari 1 juta dan beratnya kurang dari 5 kilo. Maka di sini jadi sebuah produk. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita melakukan seperti ini, kita melakukan validasi datanya dipisah-pisah berdasarkan kelas. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada pengembangan validasi, misalkan setelah ngecek nama, ngecek simbol, terus ngecek karakternya harus ada apa aja gitu. Jadi langsung ditaruh sini aja. Ini juga jadi nanti lebih mudah untuk maintenance programnya, seperti itu. Oke, jadi untuk chain of responsibility sudah selesai. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.